sekarang orang-orang pager. Iya benar. Iya itu dulu media baru mungkin pada kalanya, tapi sekarang mungkin sudah tidak ya. Jadi bedanya mungkin kita bisa tahu, kita bisa garis bawahi ya teman-teman. Bedanya media baru sama media massa tuh apa? Teman-teman tahu nggak? Kenapa akhirnya media massa sekarang ada istilah media tradisional? Kenapa media massa dibilang media tradisional? Waktu bisa, yang lain lebih spesifik, yang benar-benar membedakan antara media massa dan media baru, media tradisional dan media baru. Apa? Ada yang tahu? Bisa. Lebih spesifik Mbak Esti? Bisa, tapi lebih spesifik Mbak Fitri. Jadi media, ya Mbak Esti nyaris bener ya, nyaris. Mbak Firma, Mbak Fitri juga. Ya memang karena munculnya tempo dulu dan teknik penyampaian informasinya berbeda. Iya bisa. Jadi gini. Iya, ada yang mau ngomong lagi? Iya, teknik penyampaiannya. Iya bisa. Mbak Esti mau ngomong? Iya bisa. Jadi saya perjelas ya. Jawaban teman-teman sudah dekat, tapi saya luruskan. Jadi media massa itu kita bilang juga itu adalah media tradisional, di mana benar sistem penyampaiannya adalah produksi pesan dari media massa itu diproduksi oleh orang-orang profesional tertentu di balik media massa, kayak ada editor film, ada editor berita gitu. Jadi yang menciptakan atau memproduksi informasi itu adalah ada orang-orang di balik media tersebut, dan penyampaiannya juga disampaikan melalui kayak suatu agenda setting, di setting gitu oleh kelompok tertentu. Terus massa dari media massa itu hanya menjadi konsumen. Jadi jelas di media massa dicatat mungkin ya kalau mau catat. Jadi di media massa itu produsennya adalah jelas bahwa produsennya adalah produser media. Jadi kayak produser TV, produser oke. Produsernya jelas, yaitu produser TV, produser majalah misalnya, atau produser film, atau director, atau penulis naskah misalnya gitu, reporter gitu ya. Nah, terus audiensnya itu jelas, audiensnya masyarakat. Terus isi beritanya berasal dari produser, dan hubungannya, timbal baliknya itu tidak bisa langsung. Kalau di media massa ya, media massa hubungan timbal baliknya tidak bisa langsung karena kalau kita misalnya nonton TV, otomatis kalau kita nggak suka, nggak bisa bilang, woi TV, aku nggak suka gitu. Nggak bisa bilang, namanya kalau kita nonton FPI gitu, atau berita politik gitu, apa sih nggak suka gitu. Kita nggak bisa langsung menyampaikan feedback kita sebagai audiens gitu ya. Jadi feedbacknya terpending gitu, nggak langsung, tapi nanti ada suatu kala pas ada bukaan atau umpamanya ada penelitian dari televisi ini mengadakan penelitian tentang gimana respon dari programnya ke masyarakat, dia baru tahu. Jadi gitu efeknya, responnya tidak langsung jadinya ya kalau di media massa. Sedangkan kalau kita ngomong tentang media baru, itu pertama, produsen juga bisa jadi konsumen.
kita tahu ya, kayak sosial media, kita pakai Facebook. Jadi yang kita memberikan kabar ke orang lain, misalnya kita nulis status kita dengar kabar tentang banjir di Aceh gitu misalnya. Nah, kita sebagai satu titik, kita pada saat itu kita menjadi produsen informasi ke teman-teman. Tapi di sisi lain, pada suatu saat yang lain, kita bisa juga menjadi konsumen di mana kita membaca status orang lain, misalnya informasi dari orang lain di Facebook gitu, namanya teman kita ngeposting ada tsunami di Aceh gitu. Jadi kita balik gantian jadi audiens. Jadi di new media atau media baru itu produsen bisa jadi konsumen, konsumen bisa jadi produsen. Terus pesan itu tidak lagi berasal dari satu orang atau organisasi tertentu atau profesional tertentu di balik media, tetapi pesan bisa diciptakan oleh audiens juga gitu ya. Kalau yang media massa tadi kan pesannya dibuat oleh profesional kayak reporter, kayak misalnya kalau kita ngomongin Mbak Ana Sancong ya, beliau kan reporter Intai. Nah, beliau adalah bagian dari produsen media massa, pesan media massa. Tapi kalau kita ngomongin media baru, internet, itu pesan di situ, misalnya koran online juga, misalnya kita benar di koran online itu ada editor di situ, ada yang membuat berita, ada reporter. Tetapi di satu sisi lain itu audiens juga bisa menambahkan pesan baru atau informasi baru di timeline mereka ya gitu. Terus yang ketiga tadi audiens. Audiens kalau di media massa, audiensnya hanya berlaku sebagai audiens, tapi di sini audiens bisa berlaku sebagai produsen ya. Terus feedbacknya di sini langsung, karena di media baru itu memberikan adanya suatu kesempatan untuk interaksi. Jadi pembeda yang benar-benar pembeda dari media massa dan media baru itu adalah adanya interaksi, adanya interactivity, kesempatan untuk berinteraksi secara langsung, feedbacknya langsung jadinya, gitu ya. Jadi umpamanya ada Mbak Kania langsung berjalan dua arah. Ini memang berjalan dua arah juga, komunikasi massa tuh berjalan dua arah. Cuma terpending, feedbacknya itu terpending. Tapi kalau di media baru, feedbacknya itu karena ada kesempatan untuk interaksi, jadi feedbacknya itu langsung. Pada saat kita misalnya kita baca koran tentang di kompas.com ya misalnya, itu tentang politik gitu ya. Terus habis itu misalnya reporternya nulisnya terlalu terbuka. Di situ kita bisa memberikan feedback langsung kalau di media baru, gitu ya. Jadi inti pembeda dari media massa dan media baru adalah apa tadi? Saya bilang intinya adanya apa teman-teman? Barusan adanya apa? Iya, adanya interaksi ya. Kesempatan untuk berinteraksi ya. Oke, gitu ya. Diingat-ingat ya, feedback langsung. Feedback langsung yang bermula dari adanya kesempatan untuk berinteraksi. Sedangkan kalau di media massa kita nggak ada. Umpamanya kita baca koran, ya udah baca koran. Feedbacknya ya kita terpending kan, misalnya nggak suka sama korannya, gitu ya. Oke, jadi lanjut ke fungsi media massa. Walaupun ini lama, tapi coba kita ini. Jadi fungsi media massa menurut McQuail 1987 itu